Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sering kita dengar di dalam kajian ustadz-ustadz Wahabi, mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas langit. Ketika kita bilang kepada mereka, kenapa kalian kok bilang Allah ada di atas langit? Maka mereka akan menjawab bahwa bukan kami yang mengatakan Allah ada di atas langit, tetapi Allah lah yang bilang bahwa Allah ada di atas langit. Maka kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah curiga kepada Wahabi. Ini apakah Wahabi ini iman kepada sebagian ayat atau bagaimana? Karena di dalam ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada penjelasan Allah bukan di atas langit. Baik, kita lanjutkan. Nanti kita akan tampilkan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan di atas langit. Kita artikan sesuai dengan konsep atau manhaj Wahabi mengartikan ayat-ayat Al-Qur'an, baik itu yang berupa ayat sifat atau hadis sifat. Kita artikan dengan manhaj Wahabi, yaitu kita artikan secara dohir atau secara hakiki. Tidak ada takwil dan lain sebagainya. Kita artikan dengan literatur, kita artikan secara bahasa. Selanjutnya mari kita artikan satu persatu ayat atau hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan ada di atas langit, bukan bertempat di atas langit. Ayat yang pertama, Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa, dan dia, maksudnya adalah Allah, ma'akum, bersama kalian, aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Ini jelas, ini ayat Al-Quran mengatakan dimanapun kita berada Allah bersama kita. Allah bersama umat manusia dimanapun umat manusia itu berada. Berarti ayat ini kalau diartikan secara hakiki, secara dohir, sebagaimana Wahabi mengartikan ayat Al-Quran, berarti Allah itu bersama atau berada bersama orang-orang, bersama setiap umat manusia, bukan ada di atas langit. Ayat berikutnya yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan di atas langit ada di dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Dan dia Allah, wa huwa, dan dia Allahu Allah, fi, di dalam, as-samawati, langit-langit, wa, dan fi, di dalam, al-ardi, bumi. Jadi ayat ini menjelaskan dengan sangat terang benderang bahwa Allah Ta'ala itu bukan ada di atas langit, tetapi berada di dalam langit dan berada di dalam bumi. Nah, ini ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan di atas langit, tetapi ada di dalam bumi dan juga ada di dalam langit. Ini kalau diartikan secara hakiki, secara zahir ya seperti ini pengertiannya. Kalau kita tidak membuka tafsir, tidak melihat pemahaman para ulama. Jadi kita cara mengartikannya, kalau diartikan secara seperti Wahabi ya seperti ini. Akhirnya ya amburadul pemahamannya. Allah ada di atas langit, Allah ada di dalam langit, Allah ada di dalam bumi. Nah, seperti itu kalau kita artikan seperti pemahaman Wahabi. Karena pemahaman Wahabi itu sebenarnya bukan manhaj salaf. Ayat berikutnya yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan bertempat di atas langit ada di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika bertanya kepadamu hamba-hambaku anni, tentangku, fa inni, maka sesungguhnya aku, qaribun, itu dekat. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita, dekat dengan hamba-hambanya, dekat dengan makhluk, berarti mustahil berada di atas langit. Karena di atas langit itu jauh sekali dengan bumi. Ayat selanjutnya yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan di atas langit adalah ada dalam surat Al-Baqarah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah." Maka di mana saja tuwallu kalian menghadap, fathamma maka disitulah wajhullah, wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini juga menjelaskan kemanapun kita menghadap. Kita menghadap ke barat, kita menghadap ke timur, kita menghadap ke kiri, ke kanan, ke bawah. Di situ ada Allah, ada wajah Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah bukan bertempat di atas langit, tetapi bertempat dimanapun kita menghadap. Ini ayat kalau diartikan secara hakiki, secara dohir, secara literatur, secara bahasa tanpa ditakwil. Sebagaimana cara Wahabi memahami ayat-ayat sifat di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Selanjutnya di dalam sebuah hadis juga dijelaskan begini. Hadis ini muttafaq alaih, artinya di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum, jika kalian berdiri ila sholati untuk sholat, fala yabsuk maka jangan meludah amamahu ke depan orang yang sholat. Kenapa? Fa innama yunaji Allah, karena orang tersebut itu sedang bermunajat kepada Allah, madama fi musallahu, selama dia berada di tempat sholatnya atau selama dia berada di dalam sholatnya. Wala an yaminihi, dan jangan meludah ke kanan. Fa inna an yaminihi malakan, karena di kanannya itu ada malaikat. Hadis ini kalau kita artikan secara dohir, secara hakiki, sebagaimana Wahabi mengartikan hadis sifat, berarti kita nggak boleh meludah ke depan waktu sholat, karena di depan itu ada Allah. Berarti Allah itu bukan di atas langit, tetapi berada di depan orang yang sholat. Ini kalau diartikan secara dohir, seperti Wahabi mengartikan ayat-ayat sifat atau hadis sifat. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun." Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, wa huwa sajidun. Seorang hamba tersebut waktu sujud. Seorang hamba tersebut adalah orang yang sujud. Hadis ini kalau kita artikan secara dohir, secara hakiki, seperti cara Wahabi memahami ayat Al-Quran atau hadis sifat, maka pengertiannya ketika kita sujud, kita itu sangat dekat dengan Allah, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah bukan di atas langit, tetapi ada bersama orang yang sujud, karena orang yang sujud itu dekat dengan Allah. Ayat berikutnya, nah ini ayat ini yang sering diungkapkan oleh Wahabi dan menjadi dalil bahwa Allah ada di atas langit, yaitu Ar-Rahman, yang maha pengasih, Allah yang maha pengasih, ala di atas al-arsy, ars, istawa dia menuju. Kalau di sini diartikan dia menuju, oleh Wahabi diartikan bersemayam. Berarti kata Wahabi, Allah bersemayam di atas arsy atau Allah bertempat di atas arsy. Jadi menurut Wahabi ayat ini adalah sebagai dalil bahwa Allah ada di atas langit. Oleh Wahabi ayat ini diartikan secara zahir, secara hakiki, tanpa ditakwil, diartikan secara literatur. Oke, nggak apa-apa diartikan seperti itu, tapi bagaimana dengan ayat-ayat Al-Quran yang sudah kami tampilkan tadi, atau hadis-hadis Rasulullah yang sudah kami bacakan tadi? Ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah kami bacakan tadi jelas mengatakan bahwa Allah bukan di atas langit, tetapi Allah itu dekat dengan hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada di depan orang yang sholat. Allah Ta'ala itu sangat dekat dengan orang yang sujud. Apakah Wahabi ini beriman kepada sebagian ayat dan tidak beriman kepada sebagian ayat yang lain, atau bagaimana? Kalau ayat yang cocok dengan pemahaman Wahabi mereka terima, tapi kalau ayat yang tidak cocok dengan pemahaman Wahabi mereka tolak. Apakah seperti ini pemahaman Wahabi itu? Kalau misalnya Wahabi mengatakan begini, oh yang dimaksud dengan Allah dekat dengan hambanya, Allah ada bersama setiap hamba, itu maksudnya adalah ilmunya Allah,
bukan zatnya Allah. Berarti pemahaman Wahabi yang seperti ini, jawaban Wahabi yang seperti ini, berarti Wahabi itu mentakwil. Lalu kenapa Wahabi itu hanya mentakwil sebagian ayat dan tidak mentakwil kepada bagian ayat yang lain? Selanjutnya, di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda seperti ini: Wa anta, dan engkau ya Allah, al-dhahir, yang maha dhahir, falaisa fauqaka syai'un, maka tidak ada di atasmu sesuatu. Wa anta al-batinu, dan engkau Allah al-batinu, yang maha batin, falaisa dunaka syai'un, maka tidak ada di bawahmu sesuatu. Di sini kalau kita pahami, kalau di atas Allah tidak ada sesuatu, di bawah Allah tidak ada sesuatu, ya berarti Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat. Sebagaimana dulu Allah itu ada tanpa ada tempat, tanpa ada arsy, tanpa ada langit. Karena arsy, tempat dan langit itu belum diciptakan, Allah sudah ada tanpa tempat, tanpa arsy, tanpa langit. Ketika arsy, tempat dan langit itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap ada seperti sedia kala, tidak berubah, yaitu Allah ada tanpa tempat. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kelompok Wahabi ini hanya beriman kepada sebagian ayat dan kufur kepada ayat yang lain? Lalu juga kenapa mereka itu hanya mentakwil sebagian ayat dan tidak mau mentakwil kepada sebagian yang lain? Adapun ahlus sunnah wal jamaah, pengikut pemahaman ulama salaf di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran yang berupa ayat sifat atau hadis sifat, mereka memiliki dua metode. Yang pertama yaitu tafwid, artinya memasrahkan arti sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ulama salaf yang kemudian diikuti oleh ahlus sunnah wal jamaah adalah menggunakan metode takwil, yaitu mengartikan dengan cara takwil yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah bahwa ulama salaf yang kemudian pemahamannya dilanjutkan oleh ahlus sunnah wal jamaah, mereka semua mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan, seperti Allah bersatu dengan makhluk, Allah bertempat, Allah berada di sebuah arah. Ulama salaf dan ahlus sunnah mensucikan Allah dari semua ini dan sifat-sifat kekurangan yang lain.